Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming, kita bersuka cita kalau kita boleh ada sampai saat ini, amin. Walaupun secara fisik kita belum dapat beribadah bersama-sama, tetapi kita percaya bahwa tidak ada batasan dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat dalam firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 14. Firman Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Sekali lagi ya, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Amin Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita merindukan Tuhan mengenyangkan kita dengan kasih setianya. Kita mau menaikkan pujian kita mau menaikkan penyembahan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Rindukan Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu selalu Engkau sediakan baru setiap pagi buat kami Tuhan. Karena itulah kami mau menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami muliakan di atas segala-galanya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Lawat setiap hati kami yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Kenyangkan kami dengan kasih setiamu dan rahmat-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya. And Yesus. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji.
sebab Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, layaklah Engkau. Layaklah segala bangsa sujud, sujud kepadamu. Sebab Engkau Tuhan. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sebab Engkau. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Biarlah segala bangsa yang Kau jadikan sujud datang di hadapan-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Mari kita lebih lagi bersuka cita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, haleluya. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya. Segala puji syukur, oh hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak
masih melakukan mujizatnya sampai saat ini, amin. Amin. Kita percaya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tetap tersedia bagi Tuhan. Amin. Mari terus kita memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Mari bersukacita di dalam Tuhan, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yes Lord. yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ada amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan dengan iman yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan Engkau sanggup, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Haleluya. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau semakin dekat lagi dengan Tuhan. Semakin kita merindukan Dia, semakin kita merasakan kasih-Nya.
Kita rindu melekat kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kami Tuhan. Kami rindu untuk semakin Tuhan. Semakin hari semakin dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu di luar-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Dan kami percaya hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan kembali Tuhan. Di dalam-Mu kami mendapatkan pengharapan kembali Tuhan. Kami mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dari segala apapun yang kami miliki. Yang dunia tawarkan Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Yes Lord. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya. Bagiku ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari panggil Dia. Abba Bapa, Abba Bapa. Katakan Engkau segalanya. Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Yes, Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya
akan kerinduan-Mu pagi Tuhan. lebih dari segalanya. Biarlah ini benar-benar menjadi kerinduan kami Tuhan. Kau Tuhan, Sebab tidak ada yang lebih berharga Tuhan daripada Engkau. emas perak dan permata, Yes, Lord. tiada arti. Kami mau semakin dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, Bersekutu dengan-Mu. bersekutu denganmu. Jadikan kami Tuhan. Jadikan Amin. hamba setia kepada. Mari lebih lagi. Tuhan tahu isi hati kita. Lebih dari segala. Amin Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Ku ingin bekerjalah di antara kami Tuhan. Yes Lord. emas perak dan permata, tiada artinya. Sebab
Sekali lagi kami katakan Tuhan, Mas perak dan permata tiada artinya. sebab anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Ku ingin lebih Kasih setia-Mu cukup bagi kami Tuhan. bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Penyembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengenyangkan kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Oleh karena itu kami bersuka cita di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbahagialah setiap kami yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Sebab kami akan dikenyangkan dan kami akan dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan beracara di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat siang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kita bertemu di dalam ibadah raya Jemaat Eklesia pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar mengenai kasih karunia Allah. Untuk itu, dalam ibadah kali ini saya akan menyampaikan tema yang sama. Saudaraku, saya melihat bahwa jemaat Tuhan telah dipimpin oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui Pak Gembala, melalui LT, melalui hamba-hamba Tuhan yang dikirim di tempat ini. Ini bukti pemeliharaan Tuhan atas setiap kita sebagai domba-dombanya. Tema khotbah pada siang hari ini diambil dari ayat yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu di Ibrani 4 ayat 16, yaitu berbicara mengenai tahta kasih karunia. Dalam Ibrani 4:16 saya bacakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan
kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita akan gali bersama-sama pada siang hari ini masing-masing kata dari ayat ini. Pertama, tentang menghampiri. Menghampiri menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah mendatangi, memasuki suatu tempat. Sedangkan tahta kasih karunia terdiri dari tahta yang artinya singgasana, kursi raja, atau tempat raja berdaulat, tempat raja bertitah. Jadi kasih karunia kalau kasih karunia berarti anugerah, rahmat, kemampuan ilahi, dan berkat-berkat ilahi. Jadi, apa arti kata tahta kasih karunia? Artinya adalah sebuah tempat di mana Allah bertahta yang menyediakan berkat ilahi. Itu arti kata tahta kasih karunia. Oh, luar biasa. Dan tahta kasih karunia itu akan diberikan kepada kita tepat pada waktunya. Tahta kasih karunia diberikan kepada umatnya tepat pada waktunya. Ini sesuatu janji yang luar biasa yang diikatkan dengan waktu di mana saat kita membutuhkan kasih karunia Allah diberikan pada kita. Apa yang dimaksud dengan tepat pada waktunya? Maksudnya yaitu saat kita membutuhkan sesuatu, saat itu juga kebutuhan itu datang. Saya akan bercerita tentang pertolongan Tuhan yang datangnya tepat pada waktunya. Yaitu waktu itu setelah saya menikah, saya butuh kontrakan rumah. Sebelumnya saya dan istri saya masing-masing kos. Dengan cara yang ajaib, ada seseorang yang mengontrak rumah 1 tahun, tetapi tidak dipakai. Kontrakan itu tidak dipakai. Lah, akhirnya sama orang itu dipinjamkan ke saya gratis selama 1 tahun. Saat saya butuh tepat pada waktunya, Tuhan tolong. Setelah 1 tahun habis, cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah 1 tahun habis, saya bingung. Saya harus cari kontrakan yang baru. Saya cari kontrakan di tempat saya berada mahal-mahal, sangat mahal hingga tidak terjangkau. Saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong lagi tepat pada waktunya. Yaitu secara ajaib saya boleh menempati rumah contoh sampai saya bisa membangun rumah sendiri. Rumah contoh yang perusahaan bangun mestinya untuk para tamu-tamu kalau mau beli rumah, itu rumah contohnya bisa dilihat. Tetapi perusahaan meminjamkan rumah contoh untuk saya. Itu sebuah pertolongan yang luar biasa, tepat pada waktu. Ada cerita lain yang saya sangat selalu ingat peristiwa itu karena betul-betul kalau Tuhan tidak tolong, tidak tahu apa jadinya. Suatu hari saya ke Bromo naik pickup Suzuki Carry. Saat pulang dari lautan pasir, yang pernah ke Bromo, ada lautan pasir. Kalau pulang ke Pasuruan atau ke Malang itu harus naik ke gunung, ke tempat namanya Penanjakan. Karena jalannya terlalu terjal dan berpasir, mobil saya slip, roda berputar, mobil nggak bisa jalan. Saya nggak bisa
apa-apa selain berteriak pada Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dengan caranya yang ajaib, ada 4 orang datang untuk menolong saya. Bentuknya mobil yang posisi miring seperti ini, yang gak bisa berputar, didorong dengan gak tahu caranya, sehingga pelan-pelan saya bisa naik. Kalau tidak ditolong, saudara tahu jurang begitu dalam dan berbahaya, saya pasti kecelakaan dan maut akan pasti terjadi. Yang paling grace saya mengalami saat ini, saya mengalami kesulitan dalam hal keuangan karena COVID-19. Dengan cara Tuhan yang ajaib juga, Tuhan menolong saya. Ini yang akan saya saksikan di akhir dari renungan firman pada siang hari ini. Tentunya setiap kita pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Komsel Pak Sutri kemarin menceritakan juga saat membutuhkan Tuhan tolong. Setiap kita pasti mengalami. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan itu penting. Bagaimana caranya? Pengen tahu caranya? Kita kembali ke ayat tadi bahwa cara menghampiri untuk mendapatkan kasih karunia yaitu dengan menghampiri, mendatangi, memasuki tahta kasih karunia itu. Untuk kita bisa menghampiri tahta kasih karunia ada 2 cara. Pertama yaitu kembali lagi ke doa. Tahta kasih karunia itu suatu tempat di alam roh. Istilah Pak Amos adalah secret place, suatu tempat di mana roh Allah bersemayam. Karena Allah itu roh, maka cara menghampiri roh Allah yaitu dengan roh kita. Tidak ada cara lain. Wujudnya bagaimana? Melalui kita menghampiri Tuhan, melalui nyanyian, melalui puji-pujian, doa ucapan syukur, sesuai di dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, gerbang tahta kasih karunia dengan ucapan syukur. Dalam pelatarnya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Itu cara memasuki tahta kasih karunia. Melalui doa, melalui pujian dan penyembahan yang betul-betul sungguh-sungguh, roh kita bisa menghampiri hadirat Allah, menghampiri tahta kasih karunia Allah. Menyembah dan memuji Allah dapat kita lakukan kita dapat melakukan dengan 2 cara juga, melalui akal budi kita, melalui pikiran kita, juga melalui roh kita, melalui bahasa roh kita. Kita berdoa dan menyembah dengan sungguh-sungguh bisa kita lakukan sehingga kita merasakan hadirat Tuhan, hadirat Allah, sampai kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah sehingga kita menangkap isi hati Allah. Untuk berdoa dan menyembah Tuhan itu sepertinya mudah atau gampang, tapi faktanya tidak seperti demikian. Berapa banyak orang yang bisa berdoa sampai masuk dalam hadirat Tuhan? Saya rasa nggak banyak. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa orang tidak bisa melakukan menyembah Tuhan, berdoa sampai mendalam. Rata-rata kalau kita tanya, mereka menjawab, ya, untuk menyembah Tuhan, puji Tuhan, saya tidak bisa main musik.
Untuk menyembah Tuhan, saya nggak bisa main gitar. Mau menyembah Tuhan di rumah banyak gangguan, tidak punya ruang khusus untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Dan ada yang mengatakan, waduh males, banyak alasan. Betul-betul menyedihkan. Padahal sesuatu yang sangat penting, yaitu kasih karunia Allah, tidak bisa terlaksana gara-gara hal-hal yang kecil. Sangat disayangkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menyerah begitu. Kita harus berjuang bagaimana caranya supaya kita bisa menghampiri tahta kasih karunia itu. Pertama, penting ini, yaitu tanamkan dalam hati dan pikiran bahwa kita membutuhkan kasih karunia Allah itu sebagai bekal dalam perjalanan hidup. Yang kedua, bulatkan tekad yang kuat untuk bisa berdoa. Bukan berdoa untuk meminta, tapi berdoa menyentuh hadirat Tuhan. Perlu kebulatan tekad untuk kita bisa berdoa dan menyembah Dia. Tanpa kebulatan tekad tidak bisa kita dapatkan. Berikutnya, untuk kita bisa menghampiri yang berikutnya, yaitu tetapkan waktu yang pasti. Selain waktu, tetapkan tempat yang pasti, yang tepat. Ini sangat menentukan. Berikutnya, tetapkan berapa lama saya harus berdoa. Kalau kita tidak punya tekad untuk menetapkan berapa lama kita berdoa, kita bisa seenaknya. Kita bisa doa, kalau lagi dapat berkat banyak, doanya panjang, bisa 1 jam 45 menit. Kalau berkatnya sudah hilang, kita berdoa mungkin cuma 10 menit, bahkan 5 menit. Mana bisa kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan kalau doa kita hanya asal-asalan seperti itu. Jadi kita tetapkan lamanya waktu berdoa. Misalkan 1 jam. Itu sebuah ketetapan hati. Pengalaman saya menetapkan waktu untuk berdoa itu pukul 4 sampai pukul 5. Waduh, kok pagi? Ceritanya karena terpaksa mengantar istri saya ke depot jam 4. Istri saya masak saya tidur. Akhirnya saya berdoa dan saya menikmati sendiri saat saya berdoa menyentuh tahta kasih karunia Tuhan. Sebelum doa, saya awali dengan menyetel lagu-lagu dari YouTube. Nggak bawa gitar, nggak bisa, susah nyari lagu, ya kita setel lagu-lagu di YouTube. Yang penting di sini saya ikut menyanyi, mengikuti lagu yang ada dalam YouTube. Tidak hanya mendengar, tetapi saya ikut menyanyi. Karena sangat beda kalau kita mendengar itu pasif. Tetapi kalau kita ikut menyanyi, itu berarti kita mulut hati kita sama-sama memuji dan menyembah. Itu cara praktis kita bisa memuji Tuhan. Setelah merasakan hadirat Tuhan, saya mulai menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Saya berdoa dengan bahasa roh,
sampai mendapatkan sesuatu yang saya merasakan sesuatu hadirat Tuhan mengalir dalam diri saya. Akhirnya saya di dalam hadirat Tuhan, saya bisa mendapatkan petunjuk Tuhan, saya mendapatkan perintah Tuhan, saya mendapatkan firman-Nya, saya mendapatkan nasihat-Nya, saya merasakan beban orang lain, dan saya berdoa. Ini ada cerita setelah saya berdoa, Tuhan ingatkan 2 orang sahabat saya. Roh Kudus bisik, berdoa untuk dia. Saya berdoa, tidak hanya samperin, sebutkan namanya. Saya doa, minta anugerah Tuhan menolong kedua sahabat saya. Apa yang terjadi? Setelah doa, pagi saya WA. Wow, luar biasa responnya. Dia menjawab WA seolah-olah dia disapa oleh malaikat. Luar biasa. Dalam doa penyembahan, Tuhan menegur saya. Untuk beberapa saat ini saya terlalu sibuk dengan diri saya sendiri, dengan hobi saya, dengan keluarga saya. Tuhan tegur, Tuhan ingatkan. Coba perhatikan tim ibadah raya yang mempersiapkan dengan berjuang supaya bisa menyajikan ibadah raya dengan baik. Kamu hanya berpikir untuk dirimu sendiri. Tuhan tegur, saya bertobat, saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengingatkan saya untuk mengajar kepada anak-anak bagaimana peduli terhadap orang, memberi teladan kepada mereka bagaimana memperhatikan orang. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan ingatkan betapa pentingnya bahasa roh, sehingga saya harus mengajar dan mendoakan anak-anak saya untuk bisa berbahasa roh. Di saat saya setia berdoa, saya setia melayani pekerjaan Tuhan, di situ saya mendapatkan kasih karunia Tuhan tepat pada waktunya. Begini ceritanya. Saya mengalami kesulitan keuangan yang cukup berat saat ada COVID-19 ini, di mana usaha depot kami harus tutup, nggak boleh buka oleh pemerintah yang ada. Padahal hasil depot sangat menopang untuk kebutuhan rumah tangga saya, untuk mencicil rumah, untuk mencicil mobil, untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalau dihitung-hitung kebutuhan keluarga saya, ya kurang lebih sekitar 20 jutaan lah. Padahal gaji saya tidak cukup untuk itu. Terus bagaimana? Ya sekitar dengan rundingan dengan istri saya, ya kita menjual apa yang kita bisa jual untuk bisa menutupi kebutuhan hidup. Bulan awal COVID, bulan April, saya menjual, sepakat dengan istri saya menjual kalung istri saya untuk menutup kebutuhan saya. Bulan Mei, saya menjual gelang istri saya. Bulan Juni, jual cincin-cincin yang ada. Karena cincin kecil tidak satu cincin, dua cincin. Bulan berikutnya sudah tidak ada yang dijual. Kita merencanakan untuk jual mobil anak saya. Tapi puji Tuhan, di bulan akhir Juni, pertengahan Juni, kami sudah diizinkan lagi oleh pemerintah untuk buka depot lagi.
ada penghasilan sedikit-sedikit masuk di sana. Ini anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Dalam situasi seperti ini, kami tetap setia. Kami tetap melayani Tuhan. Kami tidak mengurangi aktivitas rohani. Saya tidak menyalahkan Tuhan, tapi tetap saya bersyukur. Dan selain bersyukur, saya terus minta pertolongan, meminta anugerah Tuhan. Sungguh, saudara, ini kesaksian yang mau saya sharingkan pada siang hari ini. Mujizat Tuhan terjadi, janji Tuhan digenapi. Tuhan menolong saya tepat pada waktunya dengan cara yang luar biasa yang tidak saya duga. Dalam kondisi COVID ini, banyak perusahaan yang kolab, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Sampai-sampai pemerintah turun tangan membantu orang yang di-PHK. Tapi di perusahaan tempat kami bekerja, tempat saya bekerja, justru ada kebijaksanaan. Perusahaan saya mengeluarkan pesangon untuk seluruh karyawannya. Padahal pesangon untuk saya juga. Padahal saya tidak di-PHK. Padahal saya tidak dipensiun. Masih bekerja seperti biasanya. Tetapi saya mendapatkan pesangon. Betul-betul ajaib menurut saya. Loh, kok bisa? Ya, cara Tuhan memang tidak bisa tidak kita duga. Banyak cara Tuhan menolong kita. Ceritanya begini. Karena regulasi pemerintah, developer dibatasi untuk mengembangkan lahan perumahan dengan luasan tertentu. Dengan regulasi ini mengharuskan PT tempat saya bekerja harus membuat PT baru. Dan seluruh karyawan dan seluruh manajemen yang ada harus dipindahkan ke PT yang baru. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya seluruh karyawannya harus dipensiun dulu. Selanjutnya diangkat menjadi karyawan lagi di PT yang baru. Cuma perpindahan administrasi saja. Ini betul-betul blessing, super blessing bagi saya. Tuhan menolong anak-anaknya menurut saya betul-betul tak terduga, aneh tapi nyata. Itu yang saya alami. Luar biasa Tuhan kita. Saya mendapat dana pensiun yang bagi saya cukup besar. Cukup untuk menutup kebutuhan saya dan cukup untuk memenuhi atau cadangan cicilan-cicilan saya yang begitu banyak. Dan saya yakin dengan dana yang ada cukup untuk sampai kondisi virus teratasi. Cara mengambil tahta kasih karunia yang kedua, tadi yang doa yang kedua adalah bersekutu dengan orang-orang kudus, orang-orang beriman. Atau kata lain, kita masuk ke dalam komunitas orang-orang kudus. Kalau di kita masuk di dalam komunitas sel atau komsel. Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Allah hadir
berarti ada tahta kasih karunia di situ. Juga kita temukan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Komsel itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janji apa? Ya banyak janji. Termasuk janji pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan tepat pada waktunya yang saya alami tadi. Dalam komsel Tuhan berbicara lewat saudara kita. Dalam komsel Tuhan bicara melalui firman-Nya, melalui doa-doa yang dipanjatkan pada Tuhan. Banyak orang dikuatkan, diberkati melalui kesaksian-kesaksian satu dengan yang lain. 2 minggu lalu Pak Amos sharing dalam khotbahnya saat Pak Amos ikut komsel MOU. Pak Amos diberkati atas pertolongan salah satu anggota MOU yang kesulitan keuangan, di mana dia punya kewajiban mengembalikan 200 juta. Dalam kesaksian itu Tuhan tolong. Setelah mendengar itu, setelah mendengar khotbah itu, saya mengalami hal yang sama. Saya juga harus bersaksi karena saya diberkati Tuhan sama seperti apa yang di-sharingkan Pak Amos tadi. Sebelumnya sebenarnya saya tidak mau bersaksi. Kenapa? Ya karena saya sungkan dengan orang-orang lain yang masih dalam pergumulan keuangan. Tuhan sudah jawab yang lain, belum, saya sungkan saksi. Tetapi saat dalam hadirat Tuhan, Tuhan tegur. Kenapa pertolongan Tuhan kamu anggap sepi? Kamu anggap biasa-biasa, padahal pertolongan Tuhan itu luar biasa. Bukankah kita anak Tuhan wajib menceritakan kebesaran Tuhan, wajib menceritakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Saat itu, saat khotbah disampaikan, saya langsung berkata, oke Tuhan, saya akan men-sharingkan ini mencatat pertolongan Tuhan yang dasar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal kita dapatkan di dalam komsel. Saat orang-orang kudus berkumpul, Tuhan hadir. Saat Tuhan hadir, Tuhan bertahta, Tuhan berdaulat. Saat Tuhan berdaulat, Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya. Betapa pentingnya pertemuan orang kudus, betapa pentingnya komsel. Kan dalam komsel kasih karunia Allah akan diberikan. Untuk itu saya dorong, saya himbau supaya baik mahasiswa, prakarsa, pelajar, anak-anak harus giat ikut di dalam komunitas sel ini. Agendakan komsel menjadi prioritas di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Karena kita membutuhkan kasih karunia Allah. Jadi setiap kita membutuhkan pertolongan, setiap kita membutuhkan kasih karunia Allah. Ada dua caranya menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dengan doa yang sungguh-sungguh, doa yang sampai menyentuh hadirat Tuhan. Yang kedua, masuk di dalam komunitas rohani, masuk di dalam komsel. Saya percaya firman ini akan terjadi, firman ini akan digenapi untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita datang. Saya percaya kita sudah diberkati firman Tuhan.
Dan mari kita akan memberikan perpuluhan dan kita persembahan kita pada Tuhan. Siapkan Bapak Ibu baik di sini maupun di rumah-rumah. Siapa yang kita akan berdoa pada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Kau sungguh baik bagi kami percaya hidup pada milik Tuhan. Berkat pada hidup kami juga kami percayakan kepercayaan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami perpuluhan, kami persembahan kami kepadamu Tuhan. Dan firman mengatakan Kau membukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah apapun yang kami kerjakan Kau berkati sehingga boleh berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ini dan sepenuh sukacita kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan dipersembahkan pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan melihat pengumuman sepekan. Shalom EKC Family, saya Michael dari Komsel Pelajar. Senang sekali kita bisa beribadah walaupun masih di masa online. Tetap beribadah dan tetap Komsel, jangan dikasih kendor. Komsel Pasutri hari Rabu jam 7 malam. Komsel Prakarsa hari Senin jam 7 malam. Komsel Mahasiswa hari Kamis jam 7 malam. Komsel Pelajar hari Sabtu jam 4 sore. Soal struktur dan PKS hari Jumat jam setengah 7 malam. Dan semuanya dilakukan via Zoom. Selamat ulang tahun dan berbahagia bagi yang merayakan di minggu ini. Sampai jumpa di pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tetap kerjakan keselamatan Tuhan dengan sukacita. Amin. sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sudah memimpin kami dan memberkati kami Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya di dalam Engkau ada pertolongan ya Tuhan. Bahwa dari tata kasih karunia mengalir pertolongan bagi setiap pribadi. Waktu kami tinggal di dalam tempat rahasia, secret place di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya perlindungan yang luar biasa ada pada kami. Kami berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan setiap pribadi Tuhan jamah satu persatu. Biar setiap pribadi, setiap keluarga boleh melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih kami percaya kami hidup dalam perlindungan Allah yang luar biasa bagi kami. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Dan kami berdoa bagi bangsa kami juga Tuhan. Bila Tuhan berkati bangsa kami, Engkau tolong bangsa kami. Kami berdoa untuk kepala pemerintahan, kami berdoa untuk Pak Jokowi, Presiden
wakil presiden dan menteri-menteri Tuhan, kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, kami berdoa biar kasih Tuhan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan ada pada mereka ya Tuhan. Mereka memimpin dan hikmat Tuhan, dan mereka akan mendapatkan jalan keluar daripada setiap masalah daripada bangsa ini Tuhan. Kami percaya setiap mereka membutuhkan Engkau ya Tuhan. Jamah pemimpin-pemimpin kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami udah bagi kota kami, kota Malang juga Tuhan. Kami berkati kota Malang ya Tuhan, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Firman mengatakan bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Jamah kota kami, berkati wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau katakan Malang menjadi kota yang diberkati Tuhan ya Tuhan. Dia penuh damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur atas ibadah kami itu, dan sebelum kami selesai ibadah kami mau terima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat hati kepada Tuhan, angkat tangan pada orang, terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih yang luar biasa bagi kami. Kami ucap syukur, kami angkat hati kami terima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Itu berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sudah mati menebus dosa kami, dan persetujuan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menyertai kami Tuhan, dari sekarang sampai sedang kepala dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kepada Tuhan diberkati Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah yang luar biasa sedang berkata kita. Haleluya. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur yang sudah melaksanakan ibadah pada pagi ini. Kita percaya kita diberkati. Kami berterima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, dan kami undang minggu depan bersama dengan kami lagi menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.